Santapan Harian Rabu 30 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-51, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, Engkau hadir pada saat ini, dan kami diam dengan hormat. Tubuh dan hati kami tunduk menghadap Engkau ya Kristus. Kami mohon, biarkanlah kami mengagungkan-Mu dan mendengarkan firman-Mu, serta melakukannya. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami memohon. Amin. Yesaya 51 ayat 1-8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Sahabat Santapan Harian, antara aspek fisik dan rohani, manakah yang lebih penting? Persoalan inilah yang tampak dalam kata-kata penghiburan Allah kepada Sion.
Tuhan akan membangun kembali kota itu dan memulihkan sukacita mereka seperti sedia kala. Akan tetapi, pemulihan yang Tuhan kehendaki tidak hanya yang bersifat fisik, melainkan pemulihan rohani juga. Oleh karena itu, di bagian ini terdapat padanan kata perintah untuk mendengarkan sebanyak 6 kali. Ini cukup banyak. Dan yang mereka dengar adalah pengajaran dan hukum Tuhan. Dengan demikian, mereka tidak perlu takut dengan omongan pihak lain yang menceritakan aib mereka. Sebab Tuhan akan memberikan keselamatan dan kebebasan untuk selama-lamanya. Bagian ini menggambarkan bahwa Tuhan akan memulihkan Sion seperti Taman Eden. Ini adalah sebuah gambaran pemulihan yang sejati, yakni keadaan yang amat baik dan hidup berelasi bersama-sama dengan Tuhan. Keadaan pemulihan rohani inilah yang terpenting. Sebab pemulihan fisik tidak akan bertahan selamanya, tidak mendatangkan sukacita yang sesungguhnya, dan tidak memberi keselamatan kekal kepada mereka. Sebaliknya, pemulihan rohani menghasilkan pemahaman yang baru dan sikap yang taat akan pengajaran dan hukum Tuhan. Ayub misalnya, tidak hanya menerima kembali hal-hal jasmani dari Tuhan, tetapi juga pemulihan tentang pemahaman mengenai Tuhan yang Maha Kuasa. Pada zaman Yesaya, pemulihan ini belum tergenapi sepenuhnya. Pemulihan rohani yang sempurna ada dalam Yesus Kristus yang memulihkan perdamaian antara Allah dan manusia, sehingga membawa umat Tuhan kepada keselamatan yang kekal. Dengan rendah hati, kita meminta Tuhan untuk terus memulihkan kerohanian kita, sehingga kita mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan sebagai berkat terbesar di sepanjang hidup kita. Dengan demikian, kita semakin mengenal Tuhan, terus mendengarkan pengajarannya, dan mengikuti hukumnya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Yesus, Engkaulah Raja Damai. Engkau turun ke dunia dan menyelamatkan kami. Yesus, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih. Engkau memberikan hidup-Mu untuk menebus kami. Engkaulah Allah yang kami puji dan sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Sang Pendamai dan Pemulih. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bersyukur dan berserah. Amin.